Sahabat, bayangkan sebuah surah di dalam Al-Quran yang tidak hanya membawa pahala, tapi membawa keajaiban. Setiap hurufnya seperti anak panah yang melesat ke langit, menembus batas alam dan sampai ke hadapan Rabbul Alamin. Kita tidak butuh suara lantang, tidak butuh tempat yang sunyi, tidak perlu ritual yang rumit. Kita hanya butuh ketulusan dalam membacanya dan mengamalkannya, kesungguhan dalam memohon dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang meminta dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setiap dari kita pernah berada dalam kondisi terpuruk, tenggelam dalam masalah yang terasa begitu berat hingga tidak tahu harus melangkah kemana. Kita menengadahkan ke langit, berharap pertolongan, mencari tanda dan memohon jalan keluar. Dalam titik terendah itulah seringkali kita menyadari bahwa satu-satunya tempat bergantung yang benar-benar kokoh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah Anda bahwa dalam kesulitan itu pun Allah telah menitipkan kunci pembuka pertolongan yang luar biasa melalui kalamnya. Satu bentuk rahmat yang sangat dalam dan tak sekedar hanya kata, tapi juga janji yang melibatkan langit dan bumi. Dalam tradisi pewahyuan, tidak semua ayat turun dengan cara yang sama. Ada kalimat-kalimat tertentu yang diturunkan dengan perantara kehormatan tertinggi dari langit, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Dan ada pula pesan-pesan istimewa yang disampaikan bukan hanya sebagai wahyu biasa, tetapi sebagai bentuk hadiah, bentuk kasih sayang, bentuk peringatan bahwa Allah benar-benar peduli pada hamba-hambanya. Pesan-pesan itu terkadang datang tidak dalam bentuk ayat panjang atau nasihat yang rumit, melainkan dalam bentuk yang begitu sederhana tapi penuh dengan makna. Salah satunya adalah tentang dua surah yang luar biasa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin mengajak Anda semua sejenak untuk merenung. Renungkanlah hal yang paling sahabat harapkan dalam hidup ini. Mungkin ada hajat yang sudah sahabat simpan lama, doa yang belum terkabul, atau masalah yang terus menghimpit hati. Sekarang izinkan saya mengajak para sahabat untuk menuliskannya di kolom komentar. Ya, tuliskan sekarang satu hajat atau sebanyak mungkin dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Jangan malu para sahabat, karena setiap kata yang sahabat tuliskan bisa menjadi saksi permohonanmu di hadapan Allah. Semoga ini menjadi awal terkabulnya doa-doa sahabat melalui kalimat yang akan sahabat dengar nanti. Bayangkan jika ada amalan yang tidak perlu disertai banyak upaya, tidak memerlukan biaya, tidak harus menunggu waktu-waktu tertentu, tetapi cukup dengan melafalkannya secara rutin, maka Allah akan mendengar dan mengabulkan permintaanmu. Semua amalan yang telah diabadikan dalam wahyu dan disampaikan langsung oleh utusan langit, ini bukan sekedar amalan biasa, tapi jalan terang menuju pengabulan doa yang jarang diketahui banyak orang. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah bahwa amalan ini tidak hanya mengabulkan satu doa, tetapi bisa menjadi wasilah terkabulnya semua hajat yang kita simpan. Setiap manusia pasti memiliki keinginan yang belum terpenuhi. Ada yang ingin sembuh dari penyakit, ada yang ingin dipertemukan dengan jodoh terbaik, ada yang ingin lepas dari jeratan hutang, dan ada pula yang hanya ingin merasakan ketenangan hidup. Dan seringkali semua itu terasa begitu jauh dari genggaman kita. Tapi betapa lembutnya kasih sayang Allah, hingga Allah tidak membiarkan hambanya berjalan sendirian. Ia kirimkan petunjuk
Ia utuskan utusan, Ia turunkan ayat, dan Ia titipkan keajaiban dalam bentuk yang begitu sederhana. Dalam bacaan yang jika kita hayati akan menjadi pelita dalam kegelapan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, apa yang membedakan mereka yang doanya dikabulkan dengan mereka yang tidak? Bukan karena Allah pilih kasih, bukan pula karena ada doa yang tidak layak dikabulkan, akan tetapi karena ada kunci-kunci khusus yang hanya diberikan kepada mereka yang mau mencarinya. Dan salah satu kunci itu telah lama ada dalam genggaman kita. Ia telah kita baca berkali-kali, mungkin setiap malam, namun kita belum menyadari kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya. Kekuatan yang bukan hanya sekedar mendamaikan hati, tetapi juga menggugah arasy untuk menggerakkan takdir yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, kekasih Allah yang selalu didampingi oleh wahyu. Tapi tahukah sahabat bahwa bahkan beliau pun diajari malaikat Jibril tentang doa dan amalan yang bisa menjadikan langit terbuka. Dan salah satu momen yang sangat agung, malaikat Jibril datang membawa pesan yang bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk seluruh umatnya. Pesan yang begitu ringan untuk diamalkan, tapi berat timbangan pahalanya. Dan lebih dari itu, pesan ini datang dengan jaminan tidak ada satu huruf pun dari bacaan itu yang sia-sia. Sahabat yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah kalimat yang tidak hanya membawa pahala, tapi membawa keajaiban. Setiap hurufnya seperti anak panah yang melesat ke langit, menembus batas alam dan sampai ke hadapan Rabbul Alamin. Kita tidak butuh suara lantang, tidak butuh tempat yang sunyi, tidak perlu ritual yang rumit. Kita hanya butuh ketulusan dalam membacanya, kesungguhan dalam memohon, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang meminta dengan sepenuh hati. Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendirian. Kita merasa tak ada satupun yang peduli pada kesulitan kita. Bahkan sahabat, kerabat, dan pasangan hidup pun tidak benar-benar mengerti beratnya beban yang kita pikul. Tapi satu hal yang pasti bahwa Allah selalu ada, dan Allah tidak membiarkan kita menanggung semuanya sendiri. Ia turunkan kalamnya sebagai penenang, sebagai penuntun, dan sebagai sarana keluh kesah yang tidak mampu kita ungkapkan kepada siapapun. Dan melalui ayat-ayat tertentu, Allah memberi jaminan yang tidak pernah Allah berikan pada yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa indahnya Islam yang kita anut. Ia bukan sekedar sistem hidup, tapi juga sistem pertolongan ilahiyah. Di saat kita merasa buntu, Islam menawarkan cahaya. Di saat kita merasa gelap, Islam mengajarkan bacaan yang bisa membelah malam. Dan yang luar biasanya lagi adalah ketika langit sendiri menegaskan bahwa setiap huruf dari bacaan itu membawa keajaiban, membawa perubahan, membawa jawaban atas segala pertanyaan yang menghuni ruang-ruang batin kita. Terkadang kita berpikir bahwa untuk meraih keajaiban kita harus melakukan hal yang besar, harus pergi jauh, harus berpuasa bertahun-tahun, atau melakukan ritual-ritual berat. Tapi Allah dalam kasih sayangnya memberikan solusi yang sangat sederhana. Cukup hanya duduk, buka hati, dan lafalkan dua surah ini. Tidak perlu keras-keras, cukup dari lubuk dalam hati yang paling dalam, karena yang mendengar bukan hanya telinga manusia, akan tetapi Sang Pemilik langit dan bumi. Sahabat yang dirahmati Allah, bacaan yang satu ini tidak seperti bacaan biasa. Ia adalah titipan langit. Ia adalah landasan, lintasan nurani yang menghubungkan bumi dengan arasy. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah setiap kali engkau membaca satu huruf dari bacaan itu, maka permintaanmu langsung dicatat, langsung dihitung, langsung diproses.
Tidak ada satupun dari doamu yang terabaikan. Semua diperhitungkan, semua didengarkan, dan semuanya dijawab langsung sesuai dengan hikmah yang terbaik untukmu. Dalam detik-detik sepi malam, saat dunia tertidur dan hanya suara hati yang terdengar, bacaan ini menjadi sahabat terbaik. Ia bisa menjadi penawar luka, bisa menjadi penguat semangat, dan bisa menjadi pengantar kepada mukjizat yang telah Allah siapkan. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari keistimewaan ini. Kita sibuk mencari jawaban keluar, padahal jawabannya adalah dalam genggaman kita sendiri, tertulis, terucap, dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warisan yang agung. Sahabat yang dimuliakan Allah, betapa beruntungnya kita yang masih diberikan kesempatan untuk mengenal bacaan ini. Betapa besarnya kasih sayang Allah yang menghadiahkan kita jalan pintas menuju pengabulan doa. Dan betapa sayangnya jika kita tidak memanfaatkan hadiah ini. Maka saat ini juga bangunlah niat untuk mengamalkan setiap hari. Jadikan ia sebagai bagian dari hidup para sahabat. Jangan tunggu sampai sahabat benar-benar terjatuh untuk baru bersandar pada ayat ini. Karena mereka yang menjadikannya teman hidup akan merasakan pertolongan yang sebelum musibah datang. Bacaan ini bukan untuk orang soleh, bukan hanya untuk para ulama, bukan hanya untuk mereka yang hidup dalam kesempurnaan ibadah. Ia adalah bacaan untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari yang paling berdosa hingga yang paling bertakwa, karena kasih sayang Allah tidak mengenal kasta yang melampaui batas waktu, ruang, dan keadaan. Asal ada niat, asal ada keyakinan, maka ayat ini bisa menjadi tali penghubung antara kita dan rahmat Allah yang tanpa batas. Ada kalimat yang begitu indah yang pernah diucapkan oleh seseorang. Jangan pernah meremehkan satu huruf dalam kalam Allah, karena bisa jadi huruf itu adalah sebab Allah menolong kepadamu. Dalam konteks dua ayat yang sedang kita bicarakan ini, kalimat ini menjadi nyata karena huruf-hurufnya adalah titipan langsung dari malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan ilahiyah. Maka setiap hurufnya adalah perantara terkabulnya harapanmu yang paling dalam. Sahabat yang dirahmati Allah, apapun kondisimu saat ini, sehat ataupun sakit, lapang ataupun sempit, tenang ataupun gelisah, bacaan ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan hatimu. Ia bisa menjadi doa, bisa menjadi pelipur lara, bisa menjadi penenang pikiran, dan yang paling penting, ia bisa menjadi penarik berkah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah bisa menjawab doamu dengan cara yang tidak pernah sahabat pikirkan, asalkan sahabat terus membaca, terus meminta, dan terus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berkata, aku sudah berdoa tapi tak kunjung dikabulkan. Tapi mereka lupa bahwa dalam berdoa pun ada cara, ada seni, ada jalan-jalan khusus yang harus dilewati. Dan dua ayat ini ada jalan paling istimewa di antara semua jalan doa yang tidak hanya membawa permintaanmu kepada Allah, tapi membawa cahaya yang akan membimbingmu menuju takdir yang terbaik sudah Allah siapkan. Saat kita membaca dua surah ini, bukan hanya lisan yang bergerak, tapi hati ikut bergetar. Bukan hanya mulut yang mengucap, tapi ruh kita terhubung dengan langit. Dan itulah yang menjadi bacaan ini berbeda, karena ia bukan sekedar lafaz, tetapi jembatan spiritual yang menghubungkan kehendakmu dengan kehendak Allah. Dan ketika dua surah ini kehendak itu bertemu dengan kebaikan, maka disitulah mukjizat terjadi. Tidak banyak hal dalam hidup yang bisa menjamin sesuatu yang pasti, tapi ayat ini, surah ini, dengan datangnya bersama jaminan, bukan dari manusia, bukan dari mimpi, tapi datang dari malaikat Jibril,
sang pemimpin para malaikat, utusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menerima pesan itu bukan sembarang manusia, tapi penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan ini bukan kabar biasa, tetapi amanah besar yang harus disampaikan dan diamalkan oleh kita semua. Malaikat Jibril tidak menyampaikan pesan ini secara sembarangan, yang menyampaikannya dengan penuh kehormatan sebagai bentuk perhatian Allah kepada umat manusia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat yang ia sampaikan adalah kalimat yang akan kita simpan dalam hati kita hari ini. Sebuah kalimat yang bila direnungkan dalam-dalam akan membuat kita menangis, karena ternyata Allah benar-benar mencintai hambanya yang mau membaca ayat-ayatnya. Maka jangan tunggu lagi, jadikan dua surah ini, jadikan ayat ini sebagai amalan harianmu. Bacaan setiap malam, bacalah ketika hatimu gundah, bacalah saat kau menunggu jawaban dari doa yang tidak kunjung datang. Dan yakinlah bahwa Allah akan menjawab, mungkin tidak hari ini, tapi pasti akan datang pada waktu terbaik. Karena yang menjadikan bukan manusia, tapi zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan inilah kalimat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inti dari semua yang telah kita bicarakan. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Jibril datang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara sangat keras dari atas. Kemudian Jibril mendongakkan kepala dan berkata, suara ini berasal dari salah satu pintu langit yang sebelumnya tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Hari ini pula lah turunlah seorang malaikat bersama dengan terbukanya pintu itu. Jibril berkata lagi, ini adalah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Malaikat yang turun itu mengucap salam dan berkata, wahai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Kedua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihul Kitab, Al-Fatihah, dan penutup surah Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari keduanya kecuali dikabulkan permintaanmu. Hadis riwayat Muslim. Iya, satu huruf saja. Bayangkan jika para sahabat membacanya seluruh dengan hati yang penuh harap dan keyakinan. Bukankah itu akan menjadi pengantar segala kebaikan dalam hidupmu? Semoga setelah ini kita semua menjadi orang-orang yang lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca ayat-ayat Allah, dan lebih yakin terhadap janji-janji Allah. Jangan pernah meremehkan satu huruf pun dari kalam Allah, karena bisa jadi di sanalah letak kunci perubahan hidupmu. Dan semoga segala hajatmu dikabulkan Allah, segala kesulitanmu dimudahkan, dan segala cita-citamu dipenuhi oleh Allah yang Maha mengabulkan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah membaca dua surah ini, setelah membaca ayat-ayat ini, maka mohonlah kepada Allah apapun hajatmu. Maka insya Allah dengan berkahnya dua surah ini, dengan berkahnya ayat-ayat ini, Allah segera mengabulkan doamu. Terima kasih para sahabat yang telah menyimak dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka. Jangan lupa untuk menuliskan hajatnya di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada saudara-saudaramu. Semoga engkau menjadi jalan datangnya rahmat bagi orang lain, sebagaimana engkau telah membuka jalan doa hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.